Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Saya siapa? Kali ini masuk servisan Oppo Oppo F1 Oppo F1 ya. Oppo F1 atau Oppo A59 itu sama aja. Nah, kali ini kendalanya yaitu adalah LCD-nya mati atau pecah. Udah rusak ya. Nah, ini untuk LCD yang lama sudah pecah-pecah. Lalu nanti kita akan menggantinya dengan yang baru. Nah, ini yang baru. Yang kualitas oke. Original quality. Sebelum kita pasang, kita bersihin dulu untuk tulang-tulangannya ya, sisa-sisa lemnya ini. Jangan lupa dibersihin biar nanti kalau pas masang LCD itu nggak ngeganjel ya. Jadi dibersihin semua. Kalau sekiranya udah bersih, ya udah tinggal pasang aja. Ini harusnya tulangannya harusnya diganti, soalnya ini udah patah-patah. Cuman katanya konsumen besok-besok aja lah gantinya. Untuk spesifikasinya HP ini RAM-nya RAM 4 internal 64 GB. Kalau untuk di zaman sekarang masih oke lah dipakai. Soalnya RAM-nya juga RAM-nya juga udah besar. Ini tipe Oppo F1. Oppo F1 ini sama dengan Oppo A59 untuk LCD-nya. Itu sama aja, Oppo F1, Oppo A59 sama aja. Untuk harga LCD-nya kalau sekarang itu murah nggak kayak dulu lagi. Kalau dulu itu harganya mahal. Ini udah bersih. Nah, untuk LCD yang baru nanti kita pasang. Nah, untuk di bagian ini saya kasih solasi ya, bagian sini. Biar apa? Biar fleksibelnya ini yang bawahnya itu nempel sama nempel sama sengnya ini. Biar nanti pas dipasang touchscreen-nya, layar sentuhnya nggak lari-lari. Kadang ada yang habis diganti baru tapi LCD-nya touchscreen-nya itu lari-lari gitu, kayak nyentuh-nyentuh sendiri. Nah, itu efek dari fleksibel ini kurang nempel ke seng nih. Kadang ada yang pakai yang udah disediain dari pabriknya itu bukan lem sih, kayak solasi double tip itu yang belakangnya ini. Nah, kayak ini kan dilem, bukan dilem sih ya, memang kalau dari pabrik dilem. Nah, ini ada lemnya, jadi nempel ke bodinya, ke sengnya ini. Kalau beli kan nggak ada, kadang ada yang ada yang enggak. Nah, kadang kalau yang beli ada yang di sini ada warna biru. Nah, itu harus dilepas dulu, ditempelin, baru dipasang. Kadang tukang servis lain, bukan nyalahin sih ya, kadang nggak dilepas. Jadi kasihan nanti konsumennya udah diganti baru tapi layar sentuhnya nggak enak. Nah, nanti itu jadi omongan dari omongan ke omongan, nggak usah ganti, nanti hasilnya nggak bagus gitu kalau udah diganti. Padahal aslinya itu bagus, kalau diganti tetap bagus. Untuk layar sentuhnya pun untuk kualitas yang kayak LCD sekarang itu udah bagus-bagus. Cuman kadang ada yang nggak dilepas, jadi pendapat orang tuh kalau udah ganti itu udah nggak bagus gitu, aslinya masih bisa bagus. Oke, lanjut saja.
kita proses pemasangan. Kita kasih lem dulu. Lemnya itu nggak perlu yang tebal-tebal ya, nggak perlu tebal-tebal, yang penting itu rata, jangan sampai ada yang bolong-bolong. Nah ini untuk tulangannya ini sudah sompel, ada 4 titik, jadi yang di pojok-pojok ini udah sompel semua. Jadi nanti kita kasih lem aja biar supaya kalau ada air masuk nggak bisa ya. Nah ini sebelumnya tadi LCD nya sudah saya tes normal. Nah jadi untuk sebelum memasang itu usahakan dites dulu dari luar ya, jangan langsung dipasang. Nanti kalau seumpama lagi apes, namanya servisan itu pasti ada hari apesnya. Nanti kalau pas apes LCD sudah terlanjur dipasang tapi nggak bisa disentuh atau mati, nah itu nanti nggak bisa diretur. Kalau ngetesnya dari luar, nah itu baru bisa diretur nanti. Yang penting segel masih utuh, nggak kena lem, nah itu bisa diretur nanti. Untuk harganya sendiri ini LCD saya beli harga berapa kemarin, nggak nyampe 100.000. Harganya itu murah karena mungkin tipe lama jadi murah mungkin ya, nggak tahu juga. Tapi ini saya beli nggak nyampe 100.000 untuk HP tipe ini. Kalau untuk tipe-tipe lain sekitar ada yang 120, 130. Tapi kalau untuk tipe ini nggak nyampe 100.000. Oppo F1s, A59, terus Oppo A37, nah itu nggak nyampe 100.000, paling 90-an ribu lah. Tapi kalau untuk yang layar-layar full kayak Oppo sekarang itu ya lumayan. Kalau yang IPS, LCD-nya tipe IPS masih 120, 110, macam-macam lah. Lemnya itu nggak perlu yang banyak-banyak, yang penting itu rata. Soalnya saya pernah nemuin kasus HP udah habis servisan, habis gantian LCD-nya pecah lagi. Nah, terus dibawa ke tempat saya untuk diganti LCD lagi. Waktu pas saya buka itu ternyata dia lemnya pakai lem apa? Lem Alteco. Nah, pokoknya intinya sejenis itulah. Nah, kalau bisa usahakan jangan pernah pakai lem itu. Soalnya apa? Kalau sudah dilem pakai lem apa? Lem Korea, lem Alteco yang keras-keras itu, dia nanti kalau LCD-nya pecah lagi itu nggak bisa diganti LCD-nya aja. Jadi kalau mau ganti ya sekalian sama tulangnya, soalnya nggak bisa dibersihin itu kalau lem yang keras. Dibersihin nanti tulangannya ikut hilang. Jangan lupa. Nah ini untuk fleksibel sentuhnya, touchscreen-nya, ini ada pengamannya kita pasang. Kalau di sini saya tarifnya sekitar 300-350. Nah itu udah dapat anti gores, dapat silikon gitu. Itu tarifnya. Kalau untuk harga LCD-nya murah banget. Dah. Nanti kalau ada yang nanya, "Bang, kok LCD-nya segitu, masa habisnya 300 sampai 350? LCD-nya aja murah." Jadi bukan itu ya masalahnya. Kebanyakan orang menilai dari harga
harga spare partnya aja, bukan menilai dari jasa dan tingkat resikonya. Jadi untuk servis LCD ini, walaupun orangnya sudah mahir puluhan tahun di bidang LCD, kalau lagi apes itu nggak bisa ditolak. Seumpama gini, dites dari luar normal, ya kan, nanti setelah dilem dipasang, kalau lagi apes pasti ada aja. Nah, kenapa kok bisa nyampe 300 sampai 350-an? Karena resikonya itu tadi, resikonya lumayan. Bentar. Seumpama kita nggak mikirin resikonya, ini kenapa lagi? Nah, resikonya itu lumayan ya, lumayan mengerikan. Soalnya saya pernah dalam satu hari itu sampai nombok 500.000. Nah itu gara-gara ya gitu, resiko pasang LCD. Resikonya lumayan. Salah ini. Nah, padahal untuk harga LCD-nya ini murah. Kalau kita jual murah, ada toko yang dia masang LCD, ganti LCD itu murah-murah, karena dia mungkin nggak mikir resikonya, yang penting dapat untung gitu. Terus kalau lagi apes, ya itu harus nombok, mau nggak mau harus nombok. Kita jual jasa, bukan jual spare part. Kalau cuma jual spare part aja sih oke-oke aja, mau dijual berapa, karena kita jasa kita untuk ilmu kita, belum lagi nanggung resikonya. Kalau yang nggak tahu, yang nggak bisa menghargai ilmu, ya masa iya sampai segitu mahalnya. Yang mereka tahu kan cuman hasilnya aja, bukan prosesnya. Yang mereka tahu kan cuma ganti LCD, pasang, udah gitu. Tapi kan mereka nggak mikir resikonya seberapa, tingkat kesulitannya kayak mana, belum nanti kalau lagi apes. Ya intinya orang-orang itu kebanyakan taunya cuman hasil, bukan prosesnya. Mereka nggak mau tahu soal proses, yang penting HP jadi. Kalau bisa harganya murah, murah, yang bagus, yang awet. Ini sekedar sambil cerita ya. Nah nanti kadang aku kalau ada orang yang mintanya bagus, mintanya yang paling murah, minta yang awet, nah itu biasanya saya bercandain sih, nggak terlalu serius. Saya bercandain, paling nanti tak suruh bikin sendiri. Ya udah, bikin sendiri, LCD-nya pasang sendiri, lem sendiri, tanggung sendiri resikonya gitu. Nah ini harusnya
dilem ya, cuman nggak saya lem karena kayaknya nggak perlu, nggak dilem, bukan dilem, apa, karet. Kok lem sudah dilem. Nah biasanya kan saya kasih karet 5 biji atas bawah kanan kiri. Ini kayaknya nggak usah dilem, nggak apa-apa sih, soalnya masih presisi untuk samping-sampingnya. Kalau untuk yang ini yang pecah ini nggak bisa. Untuk karet biasanya yang ini atas bawah ini 2 biji, yang kanan kiri ini 3 biji itu. Cuman nggak terlalu kencang, takutnya nanti namanya LCD nggak ori pabrik, biasanya jangan terlalu kencang waktu ngaretin. Nah ini proses perakitan, jangan lupa baut-bautnya dipasang semua. Untuk prosesnya ini lumayan agak lama ya, karena saya belum bisa ngedit, jadi videonya ya apa adanya. Kalau yang lain kan pakai ada yang intronya dulu, nanti waktu proses masangnya ada yang dicepetin gitu. Saya belum bisa ngeditnya, jadi ya lumayan panjang durasinya. Untuk baut-bautnya jangan sampai ada yang ketinggalan. Kalau udah, ini di bagian sini, nah ini ada gabus. Kalau yang belum pernah diganti, nah di HP-nya tuh biasanya ada busa, bukan gabus, busa. Nah ini busa, ini tempatnya di belakang fleksibel sentuhnya, fleksibel touchscreen-nya, buat nahan supaya nggak gerak-gerak, nggak sobek. Kita pasang. Nah kalau udah, kita lanjut tutup. Ini bautnya ada 4 biji, tombol, ini tombol kecil-kecil bikin pusing kalau sampai lepas. Nah kita kapol es sih rasa mana boh, kita pasang, kita rakit. Nah nanti untuk bagian yang sompel-sompel ini nanti ya kita kasih lem supaya air nggak masuk. Untuk tadi sudah dikasih lem, cuman nanti tambahin agak bagian luarnya. Nah, ini HP-nya agak mencong dikit, nggak apa-apa. Nah oke, nah ini kan masih ada baut 4 biji. Nah untuk proses buka tutupnya itu di bawah sini ya, ini ada tutupnya. Nah di bawah tutup ini nanti ada bautnya. Bagi yang nggak tahu, yang baru pertama kali servis untuk Oppo F1s, Oppo A59, nah di bawah sini ada bautnya ya sebelum dibuka. Kalau nggak tahu ya asal dibuka aja, nanti bagian bawah pecah. Ini dibawa dulu, jangan lupa di sini dikasih lem tipis saja, nggak usah banyak-banyak. Nah ini kan udah di baut.
tinggal kita kasih lem sedikit aja, mutar gitu, tipis-tipis aja. Yang penting ada lemnya, soalnya untuk kenok-kenoknya masih ada. Ini saya gunakan lem T8000 warna putih. Udah kita, nah sampai bunyi cetik-cetik gitu ya. Habis itu kita kasih lem untuk yang tulangan yang pecah-pecah ya. Untuk lemnya saya gunakan yang putih karena LCD-nya warna putih ya. Kalau saya itu masang LCD sesuai lemnya, sesuai warna LCD-nya. Kalau LCD putih ya tak kasih lem putih gitu. Kalau LCD hitam ya tak kasih lem hitam. Kita tutup pakai lem supaya air nggak masuk, jangan banyak-banyak, yang penting rata gitu. Kita tunggu sampai kering, nanti kalau sudah kita tes lagi. Coba kita hidupin dulu. Ini tombolnya juga lumayan keras. Kita tinggal rokokan dulu, nggak boleh sebatang. Oke, kita tes normal. Ya udah, tinggal kita pasang digores, pasang silikon, siap diberikan ke konsumennya. Oke, normal. Oke, segitu dulu ya. Terima kasih yang udah nonton sampai selesai, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tetap jaga harga servisan ya, jangan sampai merusak harga servisan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.